Pemirsa Tauf TV dimanapun berada, kita masih dalam program Ramadan Karim. Terakhir kita bahas yang lebih mendalam lagi, apa yang menjadi tugas kita di dalam membangun dakwah wasatiyah ini. Pemirsa sekalian, pertama marilah kita memposisikan diri supaya kita selalu berada di tengah. Tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan. Kemudian marilah kita selalu mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat agar di dalam berdakwah ini suasana menjadi tentram, tenang, dan orang merasa terhibur ketika mendengar dakwah itu. Pemirsa sekalian, kalau kita selalu bertikai, kalau kita selalu bertengkar, tidak akan ada rasa keindahan dan kedamaian itu, maka kita akan jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Mari kita sama-sama melakukan kegiatan untuk menyatukan umat supaya umat itu bersatu. Kalau sudah bersatu umat itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu memang senang kalau Islam itu berpecah. Tetapi kenapa mesti sumber perpecahan itu kita menjadi penyebabnya? Marilah kita menjadi orang yang problem solver, mencari pemecahan setiap persoalan-persoalan yang muncul. Jangan pula kita menjadi troublemaker, orang yang justru menimbulkan perpecahan, orang yang berperan untuk memecah belah umat. Tapi jadilah kita menjadi Islam yang satu. Karena itu Islam itu jangan kita kotak-kotakkan, ada Islam Jawa, ada Islam Sumatera, Islam Batak. Islam itu universal, satu, ummatan wahidah, kita ini umat yang satu. Kita punya Allah yang sama, satu. Kitab kita satu, Al-Quran. Nabi dan Rasul kita sama. Kiblat kita sama. Kitab Al-Quran kita sama. Banyak hal yang prinsip kita sama. Karena itu mari kita selalu bersatu bersama-sama. Kalau ada perbedaan mungkin itu hanya penafsiran saja, mari kita gali, kita dalami. Kadang-kadang kita sudah mengambil kesimpulan yang permanen padahal kita baru menemukan 1-2 hadis. Mungkin ada di hadis yang lain yang menerangkan yang lain. Sehingga dengan lengkapnya ilmu kita bisa menyempurnakan paham kita. Sehingga kita ada dalam paham yang menyenangkan. Pemirsa, saya teringat dulu sebelum merdeka, saya belum lahir tapi sejarah yang diceritakan oleh orang tua. Ada dulu yang disebut dengan kaum tua. Orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam seperti yang diamalkan orang NU itu. Misalnya sholat subuh pakai kunut, memperingati maulid Nabi, baca Yasin, itu dianggap kaum tua. Sedangkan kelompok lain yang ingin memperbarui Islam, ingin memurnikan Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, memurnikan dari tahyul, bid'ah, dan khurafat, ingin membersihkan Islam dari budaya-budaya yang masuk ke dalam ajaran Islam, itu disebut kaum muda yang diwakili oleh Muhammadiyah. Nah, ini Belanda dulu memang berusaha untuk memecah mereka, supaya bertentangan terus dengan bertentangan sesama muslim, Belanda bisa menguasainya. Tapi alhamdulillah di antara NU dan paham Muhammadiyah ini ada lahir yang disebut dengan Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu lahir ingin menjembatani, menyatukan antara paham NU dengan paham Muhammadiyah, sehingga Islam walaupun ada perbedaan dalam halal furu'iyah, tapi tetap bisa bersama. Karena perbedaan organisasi ini sesungguhnya hanya perbedaan rumah, kamar-kamar dakwah saja. Tapi pada prinsipnya semua ormas Islam itu punya tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pertentangan furu'iyah ini. Jangan hari-hari kita bicara kunut tidak kunut, masalah wirid tidak wirid, masalah nanti Ramadan ini ramai lagi nih biasanya. Hanya membahas tentang sholat tarawih itu 11 rakaat dengan witir atau 23.
Nggak usah bahas lagi itu. Kita kecolongan. Orang sudah bolak-balik ke bulan. Orang sudah memikirkan alternatif hidup selain di bumi ini di mana lagi. Kita masih bercokol hanya rakaat sholat tarawih. Sementara anak-anak kita banyak yang terlibat kerusakan moral. Mereka ada di kafe-kafe, dugem-dugem untuk mencari kesenangan hidup, menikmati hiburan malam, pergaulan bebas, narkoba, dan mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan haram. Apalagi sekarang menghadapi kesulitan ekonomi, mereka terlibat dalam judi online untuk menambah rezekinya. Kalau memang inilah jadinya generasi kita, kita tidak bakalan lebih baik ke depan ini. Tapi mari kita ajak anak-anak kita supaya jangan terlibat dalam masalah-masalah kerusakan moral, tapi mereka mau mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah, mau belajar agama, sehingga jadilah mereka generasi-generasi yang mulia, generasi-generasi yang terhormat yang bisa mengangkat derajat umat Islam. Nah, caranya mari kita dakwahkan dakwah wasatiyah, sehingga anak-anak ini tidak bingung. Mereka melihat orang-orang tuanya selalu damai dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Tidak sampai satu kelompok tidak mau ke masjid kelompok lain, tapi kita sama-sama, kecuali pemahamannya memang salah secara mendasar, kita memang tidak bisa mentolerirnya. Apalagi kadang-kadang juga ada pemahaman-pemahaman yang memang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya paham materialisme. Paham materialisme itu selalu mengukur sukses tidaknya seseorang dari kemampuan dia untuk menguasai materi. Kalau dia orang kaya, dihormati, dianggap sukses. Tapi kalau miskin tidak, meskipun punya ilmu yang tinggi. Tapi marilah kita meletakkan sesuatu yang pada tempatnya. Di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling besar takwanya. Bukan orang kaya. Tapi kalau takwanya baik dan kaya lagi, itu memang baik. Saya pernah juga bertanya kepada santri yang menghafal Quran. Mana lebih baik santri hafal Quran miskin daripada santri yang kaya dan hafal Quran? Atau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri tapi hafal Quran, daripada hafal Quran tapi tidak jadi apa-apa. Nah, karena itu selain kita menghafal Quran karena memang hafal Quran itu suatu hal yang baik, tapi kita juga jangan tinggal masalah-masalah kemajuan ini. Kita ikut bagaimana bisa ke bulan, kita juga bisa ikut untuk menguasai teknologi. Karena kalau orang lain menguasai teknologi, kita akan kecolongan terus. Banyak kasus-kasus negatif yang terjadi akibat efek dari media sosial. Tapi tidak jarang juga banyak orang sukses karena menggunakan media sosial pada yang benar dan yang baik. Pemirsa sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi kebaikan buat kita semua. Kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.